kalau misalnya alasan kalian nggak ada modal, Iya. nggak bisa beli modal banyak, bisa dropship. Bisa Modalnya nol. Oke. Waduh, gimana nih? Hah, akhirnya kita bertemu juga. Akhirnya ketemu juga. Apa Kayaknya kabar lu? Terakhir kali kita ketemu tuh pas lagi zaman-zaman kita masih kuliah di Eropa nih. Kita kenal udah berapa tahun ya? Kayaknya sih udah 4 ada nggak? 5 5 kali ya? tahun ya. Sebelum ada Muscle First kali ya. Sebelum ada Muscle First ya? Iya, udah lama banget. Gimana Ingat ya? nih kabarnya lu, Ji? Justru gue yang tanya kabar lu dong, kan lu udah lama kita nggak ketemu. Ah, bisa Dan lu aja. udah jauh-jauh tiba-tiba ke kantornya gue. Gue mau ngecek aja kantor lu, inget nggak dulu di kantor yang lama tuh? Ya mana tuh? Oh iya, yang lama. Kantor yang lama, karyawan baru dikit, Karyawan nggak sebanyak baru ini sekarang nih, luar Kemana-mana biasa. masih apa namanya, jual barang banyak, terus itu udah lama banget itu ya. Udah lama itu, tahun berapa ya? Udah nggak kehitung dia. Kayaknya udah ada 3 tahun sih di sini ya. Lebih. Ingat nggak dulu zaman kita ini impor sepatu? Waduh. Nanti hari ini jadi kita bakal ngebahas tentang ini ya, Son ya. Ngobrol-ngobrol tentang dari mana kita pertama kali kenal, habis itu tentang impor sepatu sama Muscle First gitu ya. Boleh. Gila lu sekarang udah lama ketemu, punya kantor kayak gini. Kisah inspirasi Iya. reseller sukses. Enggak lah, Dari masih temen banyak lu yang jadi lebih reseller lah. paling Masih banyak yang sukses. lebih gila. Masih Oke. banyak yang lebih lah. Son, lu jadi sekarang lagi sibuk ngapain aja nih selain jual Muscle First yang orderannya banyak banget itu loh. Ya, sekarang jual brand-brand lain juga. Brand-brand. Jangan disebutin lah ya. Aduh. Suplemen juga. Suplemen juga. ada. Terus sama? Terus kerja kantoran juga. Oh, lu Saya budak kantoran ini. Udah kantoran. Budak kantoran ini. Tapi yang lucu tuh di kantoran lu suka bikin kayak konten-konten apa namanya, lagi makan terus di endorse gitu ya. Instagram ya? Instagramers ya. Enggak, itu beli. Itu beli, tapi Jadi kan ceritanya tuh gini, Gimana? lagi pandemi, terus Terus nggak bisa pergi keluar kan. Biasa Iya. tuh kita makan bakmi atau apa, nggak bisa kan lagi Iya. pandemi. Ya udahlah, semua orang stay di kantor. stay di kantor. Stay di kantor. Ya udah, gue ngapain? Ya bikin video lah, ngapain lagi? Upload. Soalnya lu di kantor kan kerjaannya lu agak gabut juga. Enggak juga kayak gitu. Kebetulan itu kan lagi makan siang, semua Makan orang siang. lagi break. Iya. Nah, gue bikin video lah. Tapi kan kalau misalkan lu bikinin itu terus dan sering, nanti ada pasti ada aja brand yang bakal approach kan. Ya, Iya siapalah, dong. saya masih orang biasa kok. Pasti kan masih... bakal layan ke situ dong, modus-modusnya cari sponsor. Iya. Boleh tolong diajarin sama Sally Farsli. Tolong ngajarin saya main Instagram. Panutannya ya. Iya, ngatur feed, Instastory. Boleh tolong diajarin. Clean juga. Ini orang luar biasa nih sebelah saya ini. Aduh, getting you. Lu apa namanya? Kalau misalkan lu beli makan tuh jadi bener-bener lu pesen sendiri, bukan dari pesen endorsean kiriman orang gitu ya berarti. Beneran. Ada yang dikirim. Ada yang kirim juga. Ada yang dikirim. Tapi kan ya kalau ngomong endorse pasti jauh lah, saling membantu aja. saling membantu promosi. Iya, jadi kan gue tuh orangnya suka kopi. Oh, lu sebenarnya suka kopi. Suka kopi. Jadi kan kalau pagi-pagi tuh ngopi tuh. Iya. Atau enggak jam makan siang biasa beli kopi. Ya gue soalnya lihat ya lu sukanya beli apa namanya, kopi macem-macem, tapi plesetannya tuh kayak namanya unik-unik gitu loh. Namanya stres pandemi lah, bro. Ya udahlah kayak gitu. Kayak tentang mantan lah, tentang pacar lah, dan lain-lain. Ada aja idenya. Ya, gak apa-apa lah. Iseng aja iseng itu, Iseng. bro. Terus trademark lu kan itu kan, apa namanya, orang kalau bilang enaknya sampai meninggal, kalau sampai pingsan saja. Tuh selebgram zaman sekarang, Anda luar biasa, Anda. Kalau mau review yang beda dari orang lain, nah ini bisa lihat dari Wilson nih. Bisa lihat di Instagram saya, Wilson_Winardi. Boleh tolong di follow. Tidak pakai skrip lagi. Nah, itu nggak pakai skrip, itu bener nggak pakai skrip. Sampai pingsan doang ya. Tapi boleh dong diajarin tipsnya bikin Instagram dong biar bagus nih. Masalahnya Instagram gue juga belum rame, belum personal branding juga. Alah, Jadi bisa kita harus aja. pelan-pelan lah. Terus jadi motivasi lu bikin konten-konten gitu tuh sebenarnya apa tuh, Son? Ya lagi pandemi gini mau Iya. ngapain lagi kan? Apa yang kita bisa lakukan untuk UMKM atau Gabut ya anggaplah gitu teman-teman kan. kita gitu yang bertahan hidup dengan cara jualan makanan, entah Iya. itu PO, entah itu apa. Apa yang bisa kita lakukan yang membantu satu sama lain lah. Sama sama lagi. Pandemi ini kena lah semua sektor kalau kata Iya. gua kena, lu pasti ada dampaknya dong. Turun sih kalau penjualan. Apalagi suplemen kan, orang sekarang lebih perlunya kayak masker, hand sanitizer, yang kebutuhan yang Enggak, tapi gue bisa debat lu di situ. Gue bisa debat lu di situ. bisa debat. Gue bisa debat lu. Sekarang orang-orang kan banyak yang WFH juga kan. Iya, main WFH. Kalau WFH ngapain? Ya scroll e-commerce lah, yang Buka TikTok. hijau. TikTok pun hiburan makanya butuh kan. Iya, butuh hiburan. Tapi mostly kayak
kalau gabut ngapain sih lihat-lihat e-commerce yang hijau, Iya. yang oranye. Orange sama yang merah. Yes, dan suplemen fitness tuh sebenarnya ini bukan orang fitness doang kan? Iya, semua bukan. Dan itu butuh kan, kita lagi pandemi gini harus makan protein cukup. Iya. Nah, salah satunya bisa ditunjang sama muscle first. Iya, sama Mas First. Tapi kan nggak semua orang mau beli. Maksudnya daripada dia habisin uang yang paling murah 180.000, mendingan dia beli apa gitu makanan, mungkin geprek ya atau makanan yang enak Iya sih, bawaan. betul sih. Iya. Apalagi cemilan-cemilan tuh. Iya, cemilan-cemilan tuh. Itu kan kayak kalau mau beli suplemen tuh hal yang ke nomor kayak 10 mungkin udah ke berapa gitu Yes. loh. Kalau kopi kan ibaratnya lu tiap hari aja lu beli bisa sehari 2 mungkin. Yes. Lagi sama itu kan. Mungkin orang-orang masih belum sadar lah betapa pentingnya Iya, belum sadar sih dia. suplemen gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan kayak selain lu mau bantu-bantu UMKM gitu, memang lu hobinya tuh jadi food reviewer gitu kan dari dulu kan. Aduh, food Pas reviewer berat zaman-zaman ya. kita di Eropa kan tuh juga, gue lihat lu di Instagram lu dulu juga yang di Eropa lu juga bikin kan sedikit-sedikit tipis-tipis. Berat ya Bun kalau food reviewer. Food Ya, reviewer. lebih ke ini aja iseng-iseng lah, iseng-iseng, komedi. Emang orangnya begitu ya? Gimana ya? Gimana itu tipikal orang-orang Sunda ala-ala Bantung gitu. Aduh, kayak orang Sunda tuh suka bercanda kali ya. Suka bercanda lebih Suka santai. lebih gitu ya. santai, hidupnya santai, Iya. terus bercanda-bercanda. Oh. Kayaknya kayak gitu sih ya. Kayak gitu. Udah bawaan. Tapi memang apa sih namanya? Memang kayaknya lu itu deh cocok buat jadi food reviewer deh. Soalnya review lu unik banget nih. Inspirasinya dari mana dapat ya? Inspirasinya? Heeh. Inspirasinya lagi scroll-scroll Instagram. Ini lucu nih, tapi nggak ngikutin ya, cuman terinspirasi. Bikin lah kayak gitu. Gitu. Baru Mungkin dibikin. nanti abis ini kita ngobrol di belakang kali ya biar lebih Lebih intens gitu, biar lebih intens. rajin uploadnya gitu. Oh, Gimana lebih gimana? rajin, ya. Terus lu apa namanya kalau misalkan kayak kalau lu udah pesen makan itu ada gak sih lu pernah pesen habis lu udah review ternyata nggak enak jadi lu nggak makan lagi? Sejauh ini sih karena kan Iya. yang tadi gue bilang ya, gue bukan food reviewer, jadi gue beli apa yang gue suka. Belum ada yang orang ngasih, Nah. gue makan dan gue nggak suka sih, belum ada Bukan, sih. maksud gua pas lu pesen ternyata jong nggak enak gitu loh. Belum, karena yang gue pesen selama ini yang gue suka. Oh, yang lu suka. Yang gue suka dan emang dia kopinya udah punya nama gitu. Oh, udah punya nama. Jadi ya masih belum di situ kalau lah. kopi kaleng-kaleng Kalau kopi kaleng-kaleng nggak ya bakal dipesan. nggak bakal dipesan dan nggak akan ada di Instagram gue biasa. Iya. Berarti lu pasti biasanya yang kayak udah banyak orang coba gitu Yes, ya. yes. Dan ya itulah yang udah kenangan-kenangan itu loh, kopi yang Kenangan, terus jadi jiwa. yang gitu-gitulah. Hobi-hobi lu ya gitu ya. Yang udah punya nama biasa yang gue pesen. Oh, udah punya nama. Nah, gue kan tujuan ngajak lu hari ini ke kantor kan kita kan temen lama sekalian kita ngobrol-ngobrol aja. Nah, semenjak selesai kuliah gini lu sebelum lu bilang kan lu kerja. Lu langsung habis kuliah langsung lu mulai kerja atau lu kemana dulu? Enggak. Jadi Perjalanannya gimana nih? lulus kuliah nih. Hmm. Ingat nggak gue pernah ya bantu-bantu lu dropship barang waktu lu jual Iya. produk barang impor, inget nggak? Ini Alfamart berjalan, semua barang ada. Semua barang ada. Ada semua merek. Nah, terus kan gue jualan tuh dari situ. Iya. Lu ngebantuin gue. Iya. Dari situ, terus tiba-tiba lu merintis tanpa sepengetahuan gue, lu merintis Muscle First. Tapi lu dulu juga udah jual. Udah jual. Cuman masih semua merek. Semua merek, betul, Campur, iya. betul. Gue inget banget, lu ngasih gua 1 apa 2 lusin gitu. Iya. Nah itu gue kerja keras tuh. Modal iklan pun sebenarnya nggak nutup tuh dari e-commerce tuh. Minus tipis-tipis. Minus bisa dibilang ya untung dikit keluar buat iklan, untung dikit keluar buat iklan gitu. Ini tapi gue punya pertanyaan nih buat lu nih. Apa? Kan gue lulus kuliah terus gue bantuin lu jualan. Tapi emang habis lulus kuliah lu balik Indo langsung mulai itu. Bukannya lu bilang lu terusin usaha orang tua lu dulu ya? Enggak. Ya dikit-dikit lah, dikit-dikit nyambi. dan nyambi ya betul. Ya, nyambi. Terus? Ya terus gue jualan suplemen itu kan, yang Iya. bantu-bantu lu kan. Heeh. Gue punya pertanyaan nih buat lu Apa? nih. Kenapa di masa itu gua yang belum ngerti apa-apa, Ya. even dunia fitness, dunia suplemen, Hmm. kenapa lu mau ngajarin gua? Kenapa gitu? Dan orang random yang bener-bener masih pemula dan nggak tahu apa-apa. Karena menurut gua sih kalau ya sama kayak lu gitu, kalau misalkan menurut gua ada temen gua yang maksudnya menurut gua berpotensi, kan temen gua banyak, gua kan bisa melihat juga orang yang berpotensi bisnis sama enggak, ya kan, gua bisa menilai lah kurang lebihnya. Menurut gua lu ada jiwa semangatnya, ada jiwa bisnisnya juga ada, jadi ya kenapa enggak gua ajarin lu. Dan satunya lagi lu dapat untung kan gua juga dapat untung gitu sih pemikiran gua. Kan semakin banyak barang gue yang jual kan semakin bagus juga, nggak ada ruginya. Yes, tapi kan lu
membuang waktu banyak banget buat ngajarin gue yang gue bener-bener nggak ngerti apa-apa di masa itu. Iya. Even gue mikir kayak minum air dingin aja bisa bikin gendut. Makan nasi, kalau fitness nggak boleh makan nasi. Gue Iya. separah itu gitu Oh iya, mikirnya. lu soalnya dulu awal-awal lu juga masih belum mengerti tentang nutrisi kan? Yes, Jadi lu sama sekali. belajar dulu kan? Lu belajar, Iya. lu ngasih tahu gua ini gimana Iya. makan dada ayam, nggak harus dada ayam sih, sapi, segala macam, Dada paha ayam. Ya, paha. Gue makan dari situ, gue belajar protein gimana. Terus gunanya whey protein apa, gunanya gainer apa, kreatin apa, BCA apa. Tapi lu satu-satu juga gitu. sempet pas kalau nggak salah waktu itu pas lu praktekin ilmu itu lu juga sempet sukses kan badannya jadi sempet turunnya jauh kan? Yes. Dari berapa kilo ke berapa kilo ya? Mungkin 78 ke 70, 69 lah gue sampai dapet itu. 78 sampai ke berapa? 78 turun ke 70 atau 69 lah, gue lupa. 69. Sekitar segitulah. Udah sukses kan itu, udah kekurun, udah paling ringan sepanjang masa kan? Iya, sebenarnya targetnya 67 68, tapi ya boleh lah ya dihitung berhasil Boleh lah, ya. turunnya ada 10 kilo, hampir 10 kilo itu. Gimana kalau resolusi Januari? Resolusi Januari. Coba kalian komen, Muscle First bikin challenge. Wilson Transformation. Aduh, Wilson Transformation. Kalau kalian mau komen di bawah, oke? Enggak, soal itu apa namanya judul transformasi sih? Transformasi Wilson setahun menjadi Bang Dodi. Janganlah. Jadi kayak Dodi badannya. Saya orang biasa aja, bukan bodybuilding, bukan atlet, bukan apa-apa, saya orang biasa aja yang mau hidup sehat. Hidup sehat aja. Hidup sehat aja. Kayak kata orang-orang, fitness tuh tujuannya bukan membentuk badan. Bentuk badan tuh cuma bonus, tapi tujuan utamanya buat sehat. Betul. Bijaksana banget. Bijaksana banget. Saya sehat aja, Pak. Sehat aja, Pak. Ngomong-ngomong masa lalu nih, kita kan balik lagi ke masa lalu. Pas kita pertama kali pertama kali kita kenal kan pas itu kita di kota apa ya, pas kuliah di Dublin, ibu kota Irlandia kan. Yes. Nah, jadi waktu itu si Wilson tuh sebenarnya sama gua tuh dulu beda kota. Kalau gua dulu di Irlandia tuh sama-sama di Irlandia, tapi gua kan di ibu kotanya di Dublin. Tempat kotanya sih Conor McGregor. Kalau si Wilson ini di mana ya, Son, ya? Gua Di lupa. agak pinggirannya lah, namanya Athlon. Athlon. Nah, agak pinggirannya lah. Terus kuliahnya jurusan apa pertama kali? Kebetulan teknik mesin, Pak. Teknik mesin. Teknik mesin kebetulan. Terus jalannya ke sini ya udahlah. Dari teknik mesin jadi pedagang sukses. Aduh. Jadi kuliahnya gimana, kepake atau enggak? Enggak sih sebenarnya, Pak. Enggak kepake. Pengalaman aja, tapi gue banyak pengalaman loh dari gue ngambil kuliah di luar itu. Oh, jadi apa pengalaman apa, kayak banyak sosial temen atau? Iya, banyak sosial teman itu salah satunya. Nah. Pelajaran hidup. Pelajaran Even hidup. gue kenal sama lu pun banyak pelajaran yang gue bisa ambil dari lu. Iya. Ini beneran nih, bukan karena orangnya di sini terus gue puji-puji, enggak, tapi beneran gue belajar banyak dari lu. Ya, oke. Terus lu waktu itu kita pertama kali ketemu, lu dari tempat lu waktu itu lagi mau coba jalan-jalan di Dublin ya kalau nggak salah. Iya, terus tiba-tiba salah satu teman kita ngenalin kita berdua, Siapa? Rika dan Oh, Gary iya. ngenalin kita kan. Iya, ngenalin kita. Terus dengan santainya orang ini bilang, lu di sini masih lama bro, kita jualan ini yuk. Terus ditunjukin salah satu brand sepatu yang garis 3 itu. Garis 3. Bener gak? Dan Iya. lu mau nggak jadi supplier gue jualin deh di Jakarta. Iya. Lu ngambil dari sini, gue udah punya jalurnya segala macem. Ingat nggak lu? Iya, bener-bener. Enggak sih, sebenarnya itu gue juga pas gue di Dublin itu ceritanya gue bisa tahu sepatu itu kan namanya sepatu apa? Yeezy Garis kan? 3 ya, Yeezy. Yeezy tuh dulu gue pertama kali tahu tuh sebenarnya gini, Son. Jadi kayak adik gue yang di US, dia bilang adik gue yang di Jakarta di Indonesia, dia bilang ada sepatu harganya segini 15 juta. Kan gue kaget ya, Pirate Black dulu kan V1. Terus dia bilang, "Lu bisa dapetin ini di Irlandia?" Terus gue bilang, Di Eropa lah. Gue bilang, "Ya, mungkin bisa aja sih. Gimana cara dapetnya?" Terus diundi dong. Terus kan Yes, kita kan yes. juga bingung kan. Akhirnya gue coba ikut dan ternyata kita ikut rame-rame, kayak termasuk lu juga gue masukin deh email lu Rika, Yeremi, semua orang Indo gue masukin deh. Yes. Dan yang menang Sali, Pirate Black dapet dia. Satu dari sekian banyak ya kan? Iya. Itu kalau nggak salah dia tersedia cuman kayak 50 deh seluruh. Ya pokoknya dikit lah. Iya. Terus dia menang kan. Habis itu kan gue beli dong sepatunya kayak 3.600.000 ya. Dulu 3.600.000 sepatu ya mahal lah. Habis itu pas gue beli, apa bener ini ada yang mau beli 15 juta? Ternyata pas kita jual jualnya Ya memang di situ harganya. memang di situ harganya. Bahkan sampai terakhir kita main Yeezy V1 juga masih enak kan untungnya. Pirate Black, masih Monkrok, Pak di situ. gitu-gitu kan. Terakhir si garis 3 ini ngeluarin yang apa ya? Zebra ya. Kita terus di situ kita udahan tuh.
Iya, Zebra. Zebra kita Karena terakhir Zebra ya. restock. Yes, Restock. yes. Iya. Disitulah kita hancur. Hancur. Nah, ini nih, bos kalian ini pernah bangkrut. Kalian jangan salah ini. Bos Iya. kalian ini juga pernah bangkrut, pernah rugi, pernah merasakan kayak kalian. Iya. Jadi kita ceritain dulu nih Son. Jadi kita cerita dari awal dulu, dari zaman kita main JJ Beluga. Oke. Nah, inget gak lo? Dulu zamannya kalau salah itu jadi ceritanya pas jadi kan pas kita mulai main YG itu kondisi gue udah lulus. Gue udah nggak di Dublin, gue balik kan. Yes. Gue datang buat wisudaan, terus mau ngurusin yang YG Beluga itu dulu harganya 13 juta di Ya, Indonesia. sekitar segitulah. Iya. Terus kan gue datang situ, pas gue mau beli, gue kaget harganya cuma berapa? 7 juta atau berapa ya? Yes, 450 euro ya. 6 jutaan. Iya, segitulah. Tergantung size. Tergantung Terus size. alhasil gue waktu itu kesana gue beli, jadi gue pertama beli 4 dulu hand carry, dapat semua kan hand carry 4, terus gue bawa ke Indo, terus gue jual, ternyata beneran bisa. Ya kan, habis udah bisa, jadi karena lu masih di situ, gue suruh lu ngurusin sepatunya kan. Yes, lu kontak gua di situ. Iya. Ya, kita jadi agak deket lah di situ. Iya, karena lu yang jadi suppliernya. Dan lu ya sering-sering telepon Iya. untuk ngurusin ini kan. Walaupun Iya. di sana beda 6-7 jam lebih 7 jam, belakang iya. kan. Jadi kayak gue kontak lu biasa jam berapa ya, kayak jam 3 sore gitu, lu masih pagi kan. Oke. Iya. Terus repotnya itu kan guys, dia juga harus dari jauh-jauh tuh dari Athlone ke Yes. Dublin berapa jam? 2 jam cuman buat COD sepatu. cuma buat COD sepatu sama orang, terus Sama tiba-tiba ada yang tidak sesuai janji, misalnya ukurannya kita janjinya Iya. size 8, yang datang size 7 misalnya. 7. Itu tidak sesuai janji. Terus ngaret. Terus ngaret, bener. Terus ada juga yang dikacangin udah nyampe gak ada kabar kan. Yes, ditipu. Ditipu, Wah, ada yang- perjalanan kita panjang sih. Ada yang COD baru KW. Bener. Banyak banget perjalanan kita. Jadi belum tentu gampang gitu. Belum tentu gampang. Nah, udah dari situ kita Jadi jualan-jualan. kita tiap kali rilis itu kan guys, kayak dulu kan dia berapa bulan sih rilis? 3 bulan ya? Gimana dia sih itu, Pak? Gimana sih produk garis 3 itu sih, Pak? 3 bulan sekali ya, terus berapa bulan sekali, pokoknya jadi mulai dari situ tiap kali rilis kita pasti jualin terus tuh, mulai dari Beluga, habis itu 3 color, hitam semua, apalah segala macam kita jualin terus sampai terakhir kan di Zebra ya, jadi kita mulus terus tuh sampai terakhir di YG Zebra juga masih sukses tuh kita ya. Habis itu tapi karena Zebranya restock kita jadi rugi. Yes. Jadi modalnya tuh dulu kita berapa ya shotnya? Bangsa 18-an. Wah, ya kurang lebih segitulah. Iya. 18-an kita jual dulu masih di 24-an kan. Iya, masih tinggi banget itu. Masih tinggi banget. Tapi begitu restock Zong. jadi cuman berapa ya? 6 atau 7 Iya, ya. zong banget itu. Iya, zong banget. Uang kita kemana? Aduh. Rugi banyak, kayaknya ada 3 atau 4 gitu ya rugi ya. Iya, 3 segituan. atau 4. Akhirnya lu jual harga sesuai dengan yang market yang di situ ya. Betul. Jadi belum tentu kalau misalkan perjalanan bisnis selalu mulus kan. Yes. Ada juga yang mau gua omongin sama lu nih, yang gua nggak suka nih. Apa? Ketika lu import barang yang logo monyet tuh dari Jepang. Oh, logo yang monyet. jaket. Jaket ya. Ingat tahu kan? Iya tahu. Dan Anda tidak mengajak saya, Anda. Luar biasa sekali Anda. Terus ada logo ini yang merah tuh, yang merah collab sama tas inisial L. Inisial L. Tahu kan? Tahu ya. Tahu kan? Louis Vivo. Louis Vivo. Nah, tahu kan? Tahu. Anda tidak mengajak saya itu. Itu sih kalau misalkan yang dari Jepang itu apa namanya? Itu karena suppliernya kan gua sendiri. Iya. Gua ngerti di situ, gua ngerti. I-nya gua tuh kayak bagi dia kayak uang kecil gitu. Terus dia pikir dia juga pertama kali kirim barang yang itu sih dia juga bingung sih kenapa itu jaket bisa dijual mahal, padahal kan kayak dia cuma datang ke toko tinggal beli. Tapi basically kayak semua orang ya, Iya. ketika kita jualan barang-barang begitu, Iya. semua orang tuh bingung tau. Iya, pada Kayak bingung kan. kenapa harga mahal dan dibeli? Iya, dan dibeli, iya. Dan kita nggak bisa ngejelasin ke mereka kayak ya emang ini langka Emang gitu. ini langka ya, tapi sekarang untungnya sekarang kan tahun 2020 di saat hype bis semua orang udah tahu dan semua orang udah bisa jualin itu kan sekarang kan ya otomatis karena supply-nya udah gede ya demandnya juga bukan demandnya sih, demandnya tetap ada tapi harganya jadi turun. Nggak Iya, sebesar dulu kan. nggak sebesar dulu. Salah satunya kan kita juga termasuk yang dulu yang Yeji Nesia itu kan juga dulu terpandang loh itu dianggapnya Son dibandingkan orang-orang lain. Nah kalau kalian bingung ya, ini Instagram yang kita buat berdua Yezinesia itu adalah kita berdua. Iya, yang sudah lenyap itu loh guys. Yang sudah lenyap itu. Yang dulu bikin giveaway viral 17.000.
Luar biasa. Bayangkan Anda sepatu 13 juta kita kasih gratis. Masih gratis 17.000 yang join, sekarang mana mungkin bisa lagi. Ya, Serius. ya itu pengalaman kita lah, pengalaman kita Sampai lah. Instagram kita juga udah hilang. Yes. Tapi bukan berarti kalau kalian mau mencoba bisnis di dunia ini udah pasti gagal kayak kita ya. Enggak, ini jalannya kita aja Iya. kebetulan nggak di situ. Iya. Jadi kalau kalian mau coba ya coba aja, dan masih banyak kok teman-teman kita yang masih sukses di dunia itu. SNS masih jualan. Yes, salah Level satunya. up, gitu-gitu. Masih jualan. Jadi bukan karena kita gagal kalian juga jadi nggak bisa gitu. Intinya ya yang penting kita pertama kali kan sebenarnya kan banyak nih Son yang orang-orang kan tanya di TikToknya gue atau nggak IG kan, mereka bilang kayak mereka pengen bisnis tapi mereka nggak tahu mau idenya apa. Nah, for the information, jadi kalau misalkan kalian nggak tahu mau bisnisnya apa tapi kita pengen berbisnis, kita harus lakuin dengan yang kita hobi dulu. Gue Nah, setuju banget. pertama Gue kali setuju kita banget. Gue setuju banget. Sepatu kita tuh pertama kali pasti kita pengen punya tapi mahal kan. Nah, dari jual-jualan kayak gitu ya akhirnya kita pakai sendiri. Lu kan punya Pirate Black kan? Yes. Dulu kan kalau nggak salah. Yes, betul. Ya kan, Jadi kesimpulannya tuh kalau kalian suka sesuatu, kalau bisa kalian bergerak di bidang itu juga. Jadi ngejalaninnya tuh happy, seneng gitu. Happy, senang Ya ya. kan? Kalau enggak Kalau enggak ya kayak beban gitu. kayak beban. Habis itu kalau misalkan menurut gua nih ya Son ya, kalau misalkan lu hobi sama sesuatu, kayak misalnya lu hobi sama sepatu, pasti lu kan mendalami kayak sepatu itu secara bener-bener lebih dalam dari orang umum. Otomatis pengetahuan kita kalau misalkan lebih, kita bisa jual ke orang yang umum. Oke, gue ngerti. Kalau misalkan lu nggak hobi, lu paksain jual, misalnya lu harus jual botol ya, lu juga males. Yes, gue ngerti sih. Jadi kalau misalkan Apa yang lu mau jual? orang mau beli ke kita, otomatis nanya-nanya dulu panjang lebar Konsul tuh. dulu. Konsul dulu. Iya. Nah, kita bisa menjelaskan dengan seksama detail. Jadi orang itu tuh ngerti apa yang dia beli, teredukasi juga, Iya, baru beli, bukan asal beli. Iya, Dan itu buktinya bukan kita harga. Dulu kita juga bikin ini Yeji juga, kita nggak cuma asal-asal jual doang, kita juga mendalami sampai kita beli ya, gue sampai beli barang KW-nya tuh gue bandingin, kita juga buka jasa legit cek aja udah orang lah. Ori versus fake ya. Ya Orifice namanya dulu ya Indonesia Education apa ya? Nah, pokoknya itulah sudah lenyap itu. Sudah lenyap menjadi banyak. kenangan kita aja, menjadi kenangan Ya, kita. tapi dari situ juga pasti kan banyak banget yang bisa dipelajarin, kayak gimana cara ngimpor barang, cara nge-handle Instagram, cara balas caption dan lain-lain. Belum ditahan sama BBM. Aduh, boleh disebut nggak nih? Ya juga. Boleh disebut nggak nih? Yang mana? Iya, boleh disebut nggak? Ya boleh aja. Satu cover disita. Iya, Nah, ya itulah susah payahnya kita lah ya. Iya, terus sekarang kita udah bertransisi dari main barang yang apa namanya yang hypebeast, sekarang jadi kesehatan nih, suplemen fitness. Nah, lu ini jualan suplemen dulu atau lu bentuk badan lu dulu? Mulainya. Sebenarnya, nah ini tadi kan lu ngajarin gua nih. Iya. Lu ngajarin gua kan. Gua tuh nggak bisa nangkep 100% apa yang lu ajarin. Apa Jadi nih, ilmu jualan atau suplemen? dunia suplemen dan fitness, nge-gym. Iya, nge-gym ya. Jadi gua harus mengaplikasikan ilmu lu ke badan gua. Jadi gua learning by doing. Jadi lu sekalian nge-gym. Sekalian nge-gym, sekalian coba-coba beli suplemen, sekalian teori ini bener nggak, teori ini bener nggak. Sekalian belajar gue dari YouTube. Yes, trial and error. Ya, trial and error. Hmm. Habis itu seringan berjalan waktu lu baru mulai jualan. Yes, Suplemen. yes. Ya itu berarti sama aja kayak misalkan kita mau jualan suplemen, kalau misalkan kita nggak hobi di situ ya susah. Yes, Kayak betul. gitu. Dan orang pun bisa konsultasi langsung WhatsApp kita gitu, konsultasi kita bisa jelasin dengan Kita bisa seksama. jawab karena kita tahu kan. Karena kita tahu kita harus jawab apa, cara ngejelasinnya gimana, pendekatannya gimana sama mereka. Iya betul. Nah sama banyaknya orang-orang nggak tahu kan gini juga Son, gue belum pernah ceritain ke lu kalau gue jualan suplemen itu sebenarnya dari SMP kelas 3. Wah, itu mah nggak usah diceritain, semua orang tahu, Udah lama bos. banget, Siapa yang nggak tahu? 2014 sampai ini dan 6 tahun. Jadi pas gue jualan suplemen itu, pas gue di Irlandia gue tetap jualan suplemen. Gue ngerti. Ini ya, Jadi gua gue bisa ceritakan. Anda tidak usah cerita, saya bisa ceritakan. Di Irlandia jam 4 subuh, jam 5 subuh, orang ini sudah bangun untuk ngurusin e-commerce-nya, ngirim segala macam, tidur 1 jam, jam 9 langsung kuliah. Gimana nggak kerja keras ini orang, luar biasa. Gua bener sih salut gua sama lu. Gua beneran salut sih sama lu sih. Oke, jadi Niatnya lu tuh dan kerja keras lu tuh, aduh, menurut gua patut dicontoh sih. iya, tapi kalau misalnya gue bisa kepikiran zaman dulu lagi tuh, memang apa ya soalnya kayak ibaratnya tuh gue lihat suplemen tuh kayak gue tuh ngelihat sesuatu yang kayak gue bener-bener suka gitu loh. Kayak gue penasaran gitu loh kalau gue jual ini, jual itu, jual ini, jual itu gitu Lu loh. nge-gym dari SMP ya?
SMA sih kalau nge-gym. Jadi lu jualan doang atau sekalian nge-gym? SMA kelas 1 gue jualan dulu kan, gue pertama dari dropship. Oke. Gak ada modal. Makanya gue jual merek keluar, terus gue dropship kayak dulu cuma untungnya 30.000 gitu. Untungnya 30.000. Iya 30.000. Jual 20 biji baru bisa beli satu, karena 600.000 kan. Tapi kan untuk SMA 30.000 itu lumayan loh. Ya lumayan Lumayan daripada dong, nggak ada income kan. Yes, betul. Iya terus gue jadi dari situ. Dari website yang namanya Saksuk itu kan. Saksuk. Yang cendol kan. Si cendol. Cendol, bata ya kan. Iya, bener. Saksuk. Jadi gue udah ngalamin dari situ. Nah, terus kan Son, sekarang lu kan jualan Muscle First kan udah berapa tahun nih? 2 tahun? Gue sebenarnya baru bentar sih, 2 tahun kali ya. Minimal 2 tahun udah dong, brand ini kan udah 2 tahun. Iya, betul. Kalau dibilang seluruh Indonesia kan lu juga termasuk top yang paling sukses di sana. Enggak usah menjilat aku. Aku bukan atasan. Nah, lu punya nggak tips? Lu kan juga merintisnya dari bawah nih, dari nggak ngerti apa-apa lu bilang. Nah, lu punya nggak tips dari orang yang dari nggak punya basic buat jualan apa-apa bisa sampai sukses kayak lu nih? Pegang brand gitu, jualan. Sebenarnya tipsnya Tips ini apa sih. nih? Kalau misalnya alasan kalian nggak ada modal, Iya. nggak bisa beli modal banyak, bisa dropship. Bisa Modalnya dropship. nol. Iya. Dan Anda nggak usah mikir-mikir packing gimana, udah sama kita. Sewa karyawan juga nggak usah. Sewa karyawan pun nggak usah. Awal-awal malah, lu sampai sekarangnya malah karyawan cuma 1 kan? Iya, Tukang packing doang kan? yes. Nggak perlu banyak kan? Yes, betul. Tapi maksud gue gini loh, jangan bikin alasan modal gua nggak ada. Modal gua nggak ada, lu bisa dropship. Iya bisa.